rencana untuk peringatan 3 windunya Bapak itu memang dari awal kita sudah ngomong dengan seniman-seniman dari Surakarta dan Yogyakarta juga, dan rencana nanti akan diadakan di Yogyakarta kira-kira bulan Juli, mungkin tanggalnya sekitar tanggal 14-15 Juli. Yang jelas dari Bapak, konsep-konsep tentang kepenarian dari Bapak itu yang terutama dari konsep Hasto Sawando, yaitu tentang 8 konsep tentang kepenarian, yaitu pertama itu pacak, pancak, ulat, wilet, luwes, lulut, iromo, dan gending. Wah, nah, sangat menarik. Jadi nanti itu mungkin nanti akan diimplementasikan di dalam seminar maupun di dalam pentas. Rencana itu nanti pertunjukan ada beberapa repertoar. Pertama itu ada Serimpi Glondong Pring, itu ada di catatan Bapak semuanya. Kemudian ada Prahmen Sembotru Larung, dan yang satunya lagi itu tentang tari Palguna Palgunadi. Suwargi Pak Ngaliman itu kan memang tokoh besar ya. Artinya memang betul bahwa beliau itu empu maestro yang sebenarnya sangat memberikan inspirasi lah kepada kami semua yang dulu adalah mantan mahasiswanya. Peringatan 3 windu atau Triwindu wafatnya Pak Ngaliman ini kita ingin untuk memulai untuk menggali kekayaan budaya kita, terutama adalah pengetahuan lokal, local knowledge dari masyarakatnya yang masih tersimpan dan belum banyak mendapatkan kajian. Nah ini kita ingin dudah, kita ingin menggali, ingin melakukan kajian yang lebih mendalam. Nah kita awali dulu karena beliau tokoh dari Surakarta, lalu kita awali dulu dari Surakarta. Nah ini yang akan kita dudah untuk awal pertama ini adalah Hasto Sawando sebagai suatu konsep dasar yang menjadi landasan bagi saya kira mungkin tidak hanya kepenarian ya, bisa jadi itu adalah juga menyangkut pada masalah koreografi Jawa, dasar-dasar koreografi Jawa. Jadi mengapa memilih tema besar Hasto Sawando, karena itu sebagai salah satu landasan untuk penarian dari para penari Jawa itu sudah mulai dilupakan, mulai ditinggalkan. Oleh sebab itu ini kita dudah kembali untuk supaya ini mampu menginspirasi lagi, digali kembali sehingga sungguh-sungguh kemampuan penari di Jawa itu kembali utuh, kembali lebih punya nilai, lebih punya aura, punya inner yang kuat, tidak hanya sekedar sholah, tidak hanya sekedar standen, tidak hanya sekedar seperti senam dan sebagainya. Sekarang kan begitu, jadi senam ditoto tidak iringan, jadi itu namanya joget gitu. Karena memang saat ini Hasto Sawando itu sudah banyak yang tidak mengenal, apalagi memahami. Nah, padahal seperti tadi dikatakan oleh yang lain, ini sangat mendasari pencapaian kualitas kepenarian Jawa yang sebenarnya itu juga terkait erat. Selain Hasto Sawando itu juga ada konsep-konsep yang lain. Nah, maka saya yang pernah mendapat informasi dari beberapa empu tari termasuk Pak Ngaliman itu
juga berupaya menjabarkan lebih jauh dari konsep Hasto Sawondo itu. Tentu ini kaitannya agar generasi muda itu juga pertama mengenal, kemudian memahami lah paling tidak, dan syukur bisa mengaplikasikan ketika generasi muda itu menari tari Jawa. Nah, terkait dengan itu sebenarnya banyak persoalan yang saling berhubungan dengan konsep Hasto Sawondo itu. Di antaranya adalah konsep Hasto Sawondo itu kemudian disarikan menjadi konsep Wirogo, Wiroso, Wiromo. Kemudian konsep Hasto Sawondo itu juga terkait erat dengan konsep Sengguh, Mungguh, Lungguh. Yang ini juga nanti akan dibahas dan akan didialogkan. Hingga pada juga tataran-tataran pencapaian kepenarian yang utuh, yang total di dalam tari Jawa. Karena memang sejauh yang saya pahami, tari Jawa itu baik di Surakarta maupun di Yogyakarta maupun di Pakualaman dan Mangkunegaran itu kan bersumber dari Mataram. Nah, sebenarnya dari satu sumber yang sama, tapi kemudian ketika menjadi empat wilayah ini ada gaya yang berbeda-beda, namun akarnya adalah tetap menggunakan tadi Hasto Sawondo, kemudian ada Sengguh, Mungguh, Lungguh, termasuk juga dalam penciptaan